Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna bima yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana, rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma wa arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna birahmatika fi ibadika as-salihin innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Ikhwani fid din rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang permusuhan iblis dengan Nabi Adam alaihissalam. Pada pertemuan yang lalu kita membicarakan tentang penciptaan Nabi Adam, yang kemudian Nabi Adam alaihissalam diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala tinggal di surga bersama istrinya Hawa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi Adam nama-nama tentang segala sesuatu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 31, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Dan dia Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengungkapkannya kepada para malaikat, menampakkan kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama atau benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Para malaikat tentunya tidak bisa, tidak mampu. Hadirin sekalian, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka para malaikat menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, ya Allah. Sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memuliakan Nabi Adam atas para malaikat dengan ilmu. Hadirin sekalian, makanya ilmu ini penting sekali, dan Allah mewajibkan kita sebagai hamba-hambanya untuk belajar, terutama ilmu agama ini. Dan Allah mengangkat derajat orang-orang yang punya ilmu agama daripada yang lainnya. Dan dunia ini juga terlaknat, ya, dunia dan apa yang ada di dalamnya ini terlaknat. Ad-dunya mal'unun wa mal'unatun ma fiha, ya, kecuali zikrullah, illa zikrullah wa man walah, dan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa muta'allimun, dan orang yang belajar, wa mu'allimun nas al khair, dan orang yang mengajarkan ilmu agama kepada manusia kebaikan. Ya, ini perkecualian yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai malaikat kalah dengan Nabi Adam alaihissalam dari sisi apa? Ilmu. Karena Nabi Adam pintar, pandai. Di sini juga menunjukkan bahwa asal muasal manusia itu pandai. Hadirin sekalian, bukan terbelakang, bukan evolusi dari binatang kemudian menjadi manusia. Yani binatang bodoh-bodoh seperti kera, ya, sebagaimana teori Darwin, bahwa pertama Allah menciptakan manusia Adam ini dalam keadaan alim,
Karena Allah sendiri yang mengajarkan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan ilmu adalah sebuah keutamaan yang besar bagi yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman wa laqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma. Ya, dan sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Nabi Sulaiman. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ilmu. Wa qala alhamdulillah alladzi faddalana ala katsirin min ibadihi almu'minin. Ya, sehingga keduanya kemudian bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dengan ilmu atas kebanyakan hamba-hamba yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepada kamu, wahai malaikat, bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Nabi Adam mengajari tentang nama-nama kepada para malaikat hadirin sekalian. Jadi di sini dua keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Adam alaihissalam, yakni terkait penciptaannya. Allah sendiri yang menciptakan Nabi Adam alaihissalam dengan kedua tangannya. Dan juga kelebihan ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Adam. Ya, kemudian akhirnya malaikat disuruh sujud oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghormati. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 34, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka semuanya kecuali iblis. Ya, ia enggan dan takabur, sombong, dan ia termasuk orang-orang yang kafir. Di sini hadirin sekalian, tentunya sujud dulu dibolehkan kepada manusia. Ya, littahiyyah, littahrim, untuk menghormati, bukan untuk ibadah. Ya, dulu itu dibolehkan sebagaimana saudara-saudara Nabi Yusuf merasa bersalah. Ya, kemudian Yusuf menjadi orang besar di Mesir. Kemudian datang saudara-saudara Nabi Yusuf, kemudian sujud kepada Nabi Yusuf. Sujud littahiyyah atau lihtiram, untuk menghormati. Tapi pada syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh lagi sujud kepada manusia. Ya, sujud hanya kepada siapa? Allah. Fasjudu lillah. Tidak boleh kita ruku atau sujud bungkuk-bungkuk kepada manusia. Ya, harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kita bicarakan di sini hadirin sekalian tentang iblis ini. Jadi iblis ini ada perbedaan pendapat dari kalangan ahli tafsir. Ada yang mengatakan iblis ini dari golongan malaikat. Pendapat ini juga kuat, ya. Kenapa? Karena iblis dulunya juga seorang alim, orang yang pandai, makhluk yang pandai. Bahkan dikatakan sebagian ahli tafsir lebih pandai daripada malaikat-malaikat yang lain. Ya, makanya dia disetarakan dengan malaikat, sehingga ada yang mengatakan iblis bagian daripada malaikat. Tapi karena dia hasad, iri hati, membuat dia hina. Ini bahayanya sifat hasad, iri hati. Ya, sehingga dia kehilangan nikmat yang paling besar. Yang awalnya iblis dan malaikat itu tinggal di surga. Karena hasad dia terusir dari surga. Hadirin sekalian, bahaya penyakit apa? Hasad, iri hati, sehingga dia melepaskan nikmat yang begitu besar.
Makanya kita hindari penyakit hasad iri hati ini, bahaya sekali. Kalau enggak, kita justru kehilangan nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana iblis kehilangan apa? Nikmat yang besar gara-gara apa? Hasad. Sedangkan malaikat-malaikat yang lain selamat. Hadirin sekalian, pendapat yang kedua, iblis dari golongan jin. Ya, pendapat ini dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 50, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujudlah malaikat seluruhnya kecuali iblis, dan dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Ini pendapat yang kedua, sangat kuat sekali hadirin sekalian, dan juga didasari maklumat bahwa sifat malaikat adalah tidak pernah membangkang perintah Allah, sedangkan iblis apa? Membangkang. Berarti iblis bukan dari golongan malaikat. Ini pendapat yang kuat. Ya, kalau malaikat dipastikan tidak pernah apa? Membangkang. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tapi iblis kok bangkang? Berarti iblis bukan dari kalangan apa? Malaikat. Tadi benar sebagaimana Allah mengatakan kana minal jin. Iblis dari apa? Jin, bagian daripada jin. Pendapat ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga muridnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yang mereka menyebutkan asal iblis dari golongan jin. Hadirin sekalian, tapi karena kesalehannya dia disetarakan dengan malaikat. Awalnya begitu. Ya, karena kealimannya disetarakan dari golongan apa? Malaikat. Tapi sayang dari kasus ini kemudian dia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga bentuknya dirubah menjadi seburu-buru bentuk. Ya, kemudian terusir dari surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan, kenapa iblis tidak mau sujud? Ya, sedangkan malaikat sujud. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada apa yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Berarti Allah punya apa? Tangan. Tapi jangan ditakwilkan tangannya dengan tangan apa? Makhluk. Tapi jangan diingkari bahwa Allah punya tangan. Memang Allah tidak sama dengan makhluk, hadirin sekalian. Ya, tapi Allah sendiri yang beritahu bahwa Allah itu punya apa? Tangan, dan tangannya Allah itu dua. Ya, jangan samakan dengan apa? Makhluk sama sekali. Tapi jangan diingkari bahwa Allah itu punya apa? Tangan. Kalau diingkari berarti kita mengingkari Quran. Dan jangan ditakwilkan tangan di sini maksudnya kekuasaan, tambah ngawur lagi. Ya. Akhirnya pakai apa? Akal, sebagaimana kelompok Asy'ariyah, Maturidiyah, ya, Jahmiyah. Dan yang mengingkari ini bukan orang sembarangan, para ulama-ulama yang pinter. Ya, tapi kebanyakan mereka terpengaruh dengan ilmu filsafat, sebagaimana sebelumnya Abu Musa al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi, pinter-pinter, hadirin, hafal Quran, hafal banyak hadis, tapi tadi itu ya mereka gagal dalam memahami asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti para sahabat. Tidak mengikuti para sahabat dan juga para imam-imam apa? Tabi'in, memahami sifat-sifat Allah dengan akal mereka sendiri. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan begitu. Kenapa ya iblis? Apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Astakbarta an kunta minal 'alin? Kata Allah SWT, apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa lebih tinggi? Lihat di sini, hadirin sekalian. Iblis menyadari, hadirin sekalian, dia tahu betul bahwa dia bukan alim lagi. Bukan apa? Alim lagi. Sebelum Nabi Adam, dia alim memang. Makanya para ulama mengatakan dia mungkin paling alim daripada malaikat.
Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, ya Iblis, ma hadha? La adri. Ma hadha? La adri. Ma ismu hadha? Apa ini? Apa ini? Allah bertanya kepada Iblis, malaikat, mereka mengatakan la a'lam. Ya, enggak tahu. Ya Adam, ma hadha? Hadha tayr. Ma hadha? Hadha syajar. Ma hadha? Hadha bihar. Ma hadha? Adam tahu semuanya, hadirin sekalian, karena Allah yang mengajarkan Nabi Adam alaihissalam. Maka Iblis sadar bahwa dia bukan makhluk yang alim lagi, makanya timbul rasa hasad. Ya, jadi sebetulnya hadirin sekalian, kalau misalnya kita pernah belajar agama, kita merasa pandai, tiba-tiba ada anak muda, anak baru kemarin sore lebih pandai daripada kita harus akui. Kita harus apa? Akui. Kita doakan semoga ilmunya barokah. Ya, baru anak kemarin sore tiba-tiba nggak pernah muncul pandai sekali. Pernah nggak terjadi seperti itu? Sering kan? Kita doakan, jangan hasad. Kalau kita hasad kayak siapa? Iblis. Ya, Iblis merasa nggak alim lagi dia, makanya Hawas marah sama Adam, nggak mau sujud. Padahal yang merintah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Iblis membantah Allah Subhanahu wa taala dan argumentasi yang dipaksakan. Hadirin sekalian, padahal dalam hatinya dia tahu. Argumentasi yang dipaksakan, ya, argumentasinya apa? Menjadikan api itu lebih baik daripada tanah. Ya, seakan-akan api itu lebih baik daripada apa? Tanah. Padahal belum tentu juga. Tanah sifatnya merusak, api sifatnya merusak, sedangkan apa? Tanah justru menumbuhkan buah-buahan, apapun yang bermanfaat kepada manusia. Api membakar, kan begitu ya. Dari sini aja tidak semua api itu lebih baik daripada tanah, tapi terkadang tanah banyak manfaat daripada apa? Api. Jadi ini argumentasi, alasan yang dipasarkan oleh Iblis. Makanya dia mengatakan, qala ana khairum min. Tanya sama Allah, apa yang buat kamu nggak mau sujud ya Iblis? Apa kata Iblis? Ana khairan min. Ya, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari tanah, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari apa? Tanah. Jadi dia membandingkan antara api dan tanah, bahwa api itu lebih baik daripada tanah. Hadirin sekalian, ini argumentasi yang sangat rendah. Ya, maka ada yang mengatakan di sini, hadirin sekalian, pertama, tanah lebih baik dari api, karena api sifatnya merusak, seperti kita katakan tadi, dan tidak kuat menghadapi terpaan angin. Sedangkan sifatnya tanah tenang, subur, sebagai tempat manusia ya tinggal dan juga hewan-hewan. Kedua, asal penciptaan tidak bisa dijadikan landasan untuk membandingkan antara makhluk satu dengan makhluk yang lainnya. Ya, misalnya faktanya putra Nabi Nuh alaihissalam, Kan'an atau Yam, ya, bisa menjadi manusia yang kafir, bisa menjadi manusia yang apa? Kafir. Padahal dia anaknya seorang nabi, hadirin sekalian. Dan bisa dibandingkan, ya, perbandingan apa individu, ya, hendaklah dibandingkan dengan dirinya, jangan penciptaan-penciptaan yang lainnya. Kemudian juga argumentasi Iblis ini, hadirin sekalian, seandainya benar, tetap saja kewajiban kita adalah apa? Taat sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ya Iblis, kalau memang kamu lebih baik, ya, taat kepada Allah, harus tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Khalik yang menciptakan kamu. Ya, tapi hadirin sekalian, memang Iblis ini hasad, ya, ini yang membuat bahaya. Hasad ini dipikir Allah nggak tahu apa yang ada di dalam hatinya. Ya, makanya Allah mengatakan wa'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ya, aku tahu apa yang kalian nampakkan dan aku tahu apa yang kalian apa? Sembunyikan.
Nah itu iblis, hadirin sekalian. Jadi dosa pertama adalah hasad. Yang dilakukan oleh makhluk adalah hasad, yaitu iblis. Kemudian iblis divonis di api neraka nanti pada hari kiamat. Ya, tapi Allah SWT berikan tenggat waktu. Ya, sebagaimana di sini Allah abadikan dalam surah Shad ayat 79, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis itu tahu bahwa dia akan diazab habis-habisan nanti pada hari kiamat dan selamanya akan diazab. Makanya dia minta apa? Tenggat waktu, ya, agar dipanjangkan umurnya, ya, tidak langsung dimatikan sampai hari kiamat. Allah SWT menjawab apa? Qala fa innaka minal muntarin. Iya, ya iblis, sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberikan tangguhan umur panjang oleh Allah SWT. Ya, ayat ini menjadi dalil, hadirin sekalian, iblis inilah jin, ya, yang diberikan umur panjang sampai hari kiamat. Hanya iblis. Jin-jin yang lainnya sama seperti manusia, mati lahir begitu. Hanya iblis saja yang dulu bersama Nabi Adam alaihissalam. Ya. Jadi iblis di sini, hadirin sekalian, sadar bahwa dia tidak abadi juga. Dia akan mati gitu loh. Bahwa kalau sudah mati nanti di hari kiamat dia akan masuk neraka selama-lamanya. Makanya dia minta ditangguhkan umurnya. Ya. Dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah melaknat iblis. Makanya iblis bersumpah, ya, dengan umur yang panjang ini akan apa? Menggoda Bani Adam. Menggoda Bani Adam. Maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan Nabi Adam dan Hawa ke dalam surga, sebagaimana Allah berfirman, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Nah, disitulah kemudian iblis menggoda, hadirin sekalian. Menggoda siapa? Nabi Adam. Pertama yang tergoda Hawa agar memakan pohon yang dilarang oleh Allah untuk dimakan. Pohon surga itu banyak. Hanya pohon ini diuji Nabi Adam oleh Allah. Hanya pohon ini jangan dimakan. Yang lainnya banyak. Ini jangan deketi, jangan dimakan. Tapi kemudian, hadirin sekalian, dia lalai terkena godaan apa? Iblis. Padahal Allah sudah menasihati, ya Adam, ini bahaya, ini musuhmu ini. Ya, faqulna ya Adam inna hadha aduwwun laka wa li zawjika. Ini iblis musuhmu ini dan juga musuh istrimu. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Jangan sampai iblis ini mengeluarkan kamu dari surga dan kamu menjadi celaka nanti. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekelas Nabi Adam pandai, hadirin sekalian, yang taat kepada Allah, tapi juga tergelincir juga, ya, kena godaan siapa? Iblis. Padahal Allah sudah memasukkan dia ke dalam surga, suruh makan apa saja kecuali satu pohon saja. Tapi apa yang terjadi? Fawaswasa ilaihi syaitan, ya, membuat waswas syaitan ini menggoda dengan cara halus. Qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulki la yablah. Lihat di sini godaannya iblis, hadirin sekalian. Wahai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon keabadian? Siapa yang menamakan pohon ini? Syajaratul khuldi, pohon khuldi itu yang menamakan iblis. Allah tidak pernah menamakan pohon khuldi. Dan Allah tidak menyebutkan namanya pohon itu. Pokoknya ini pohon jangan apa? Dimakan. Yang menyebutkan pertama pohon khuldi itu siapa? Iblis, pohon keabadian. Ya, dan tidak ada pohon abadi. Ya, kalaupun ada, tidak ada namanya, tidak disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis mengatakan ini pohon abadi yang tidak akan binasa. Lihat godaan maut iblis, hadirin sekalian. Ya, jadi di sini iblis menggoda Adam dan Hawa dengan iming-iming apa? Keabadian hidup di surga, dengan memakan buah pohon yang terlarang dengan namanya pohon khuldi. Ini istilah iblis, ya.
Di sini maksudnya mengiming-iming agar kekal kehidupannya, kemudian kerajaan surga yang kekal, kemudian status sebagai penguasa, pemilik atau raja. Nah, itulah godaan iblis, hadirin sekalian. Kemudian juga iblis menghiasi rayuannya dengan sumpah. Ya, karena dia bersumpah Nabi Adam, wah ini serius berarti, ini benar. Ya, dia bersumpah wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Ya, dia iblis bersumpah kepada keduanya. Makanya jangan tertipu dengan apa? Sumpah. Ada orang wallahi demi Allah ini barang bagus. Ya, hati-hati karena iblis juga ketika menggoda Adam memakai apa? Sumpah. Hadirin sekalian. Begitu banyak orang sekarang mempermainkan apa? Sumpah. Ya, dia bersumpah kepada keduanya, benar-benar aku ini menginginkan kebaikan kepada kalian berdua, seperti itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menasihati jangan deketi ini pohon. Ya, akhirnya Adam pun memakan pohon tersebut bersama Hawa. Allah berfirman, فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى. Ya, maka keduanya memakan dari pohon itu, lalu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulai keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga, dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah dia. Lihat hadirin sekalian, ciri orang yang baik, orang yang beriman, ketika auratnya terbuka, malu dia. Adam lari mencari pohon atau daun-daun surga, ditutupi dengan daun itu. Ini ciri orang apa? Yang baik. Malu telanjang. Tapi kita lihat orang sekarang ini yang tidak ada iman, tidak malu telanjang. Bayangkan, apalagi orang kafir, mereka telanjang di jalan-jalan. Ya, sudah tidak ada apa? Iman. Tidak ada malu sama sekali. Lihat Nabi Adam, malu dia. Malu, kemudian dia menyembuhkan dirinya di balik daun-daun surga. Hadirin sekalian. Kemudian Allah mengingatkan, alam anhaquma antilkuma syajarah. Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu? Wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Dan aku sudah katakan bahwa setan itu bagi kalian berdua musuh yang nyata. Setelah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian, maka keduanya menyadari kesalahannya, menyesal, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri, dan jika kamu tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi. Para ulama menjelaskan, hadirin sekalian, ayat ini tatkala Nabi Adam alaihissalam ingin bertobat, maka dia tidak tahu bagaimana cara bertobat. Dia tidak tahu bagaimana cara bertobat. Maka Allah mengajarkan doa ini. Allah mengajarkan doa ini agar dipanjatkan. Apa doa itu? Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini bisa kita amalkan. Jadi kita berbuat dosa dan maksiat, bacalah doa seperti doanya Nabi Adam. Termasuk di antara cara taubat kita membaca doa ini. Ya. Nah, itulah yang terjadi, hadirin sekalian. Kemudian Nabi Adam dan Hawa istrinya dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi ini pada hari Jumat. Pada hari apa? Jumat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim bersabda, khairu yaumi tala'at alaihi syams yaumul jum'ah. Hari terbaik di dunia adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Hari Jumat di dalamnya diciptakan Nabi Adam. Wa fihi udkhilal jannah. Dan hari Jumat pula dia dimasukkan ke dalam surga. Wa fiha ukhrija minha. Dan pada hari Jumat pula Nabi Adam dikeluarkan dari apa?
surga diturunkan ke bumi ini. Memang ada sebagian ulama ahli tarikh, hatta Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah membawa menukil ulama, riwayat-riwayat dari para ulama. Tapi banyak yang tidak sahih yang mengatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam turun di Jeddah, kemudian Hawa turun di Jeddah, Nabi Adam turun di India, bertemu di Arafah, ya, bertemu di Arafah dan masuk atau naik apa namanya gunung apa Arafah, sehingga bukit Arafah atau gunung Arafah Jabal Rahmah ini ya dikatakan gunung cinta, gunung apa cinta. Bagi yang apa belum punya jodoh, berdoalah di Jabal Rahmah ini, insyaallah akan mendapatkan jodoh. Ini dongeng-dongeng saja sebetulnya, riwayatnya lemah, tapi dibawakan oleh para ahli sejarah ini. Kalau menurut ahli hadis memang tidak ada dasar yang kuat seperti itu. Yang jelas Nabi Adam dan Hawa turun, itu saja. Dan turun dalam keadaan alim, bukan bodoh. Ya, sudah mendapatkan ilmu bagaimana cara memasak, bagaimana cara bertanam, bagaimana cara apa namanya hidup di dunia ini, sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian. Jadi Nabi Adam alaihissalam hidup di dunia ini dan dia meninggal pada usia 960 tahun sebagaimana yang telah kita katakan kemarin ini, hadirin sekalian, pada waktu yang lalu. Ya. Kemudian yang bisa kita ambil di sini pelajaran adalah, jadi iblis ini senantiasa menghiasi manusia ya agar maksiat ini baik. Agar maksiat ini apa? Baik. Ini cara iblis. Ya, dihiasi maksiat itu baik sehingga mudah orang untuk berbuat apa? Maksiat. Begitu juga hadirin sekalian, tujuan iblis agar manusia menyingkap auratnya. Makanya kita disuruh untuk menutup apa? Aurat. Ya, ini tujuan iblis, hadirin sekalian. Kemudian juga para ulama menyebutkan seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, asal muasal segala dosa itu ada 3. Yang pertama kesombongan, yang kedua hasad, ini iri dengki, dan yang ketiga ambisi berlebihan terhadap nikmat dunia. Ini usulul khotoyah, katanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Usulul khotoyah, asal muasal segala dosa. Apa yang pertama apa? Al-kibr, sombong. Ya, gara-gara sombong lah yang kemudian iblis ini dikeluarkan dari apa? Surga. Kemudian wal hirs, tamak berlebihan, sebagaimana Nabi Adam alaihissalam ya masuk dalam hal ini. Bayangkan Allah mengatakan, makan sudah ya Adam apa yang ada di surga, apapun sudah, banyak makanan surga, buah-buahannya, airnya, ya susunya, kemudian apa namanya madunya, ada semuanya. Terus satu pohon ini jangan dekati, pada satu pohon, hadirin sekalian. Begitu juga kita misalnya banyak makanan yang dihalalkan oleh Allah SWT. Ada ayam, ada apa namanya lahm bakar, daging kambing, ada lahm ghanam, ada daging apa kambing. Indah, aneh-aneh, makan ular. Makan apa? Ular. Makan binatang-binatang yang punya taring, ya, yang diharamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal makan itu banyak yang halal. Kenapa harus mencari yang apa? Haram, kan begitu. Nah ini aneh-aneh ini, hadirin sekalian. Ini bahaya sekali. Khawatir nanti jatuh dalam perbuatan apa? Dosa. Kemudian hasad dan dengki ini, ya. Nah ini yang apa namanya kata para ulama usulul khotoyah, asal muasal daripada dosa itu. Kemudian juga hadirin sekalian, tentang masalah sujud itu adalah itu dibolehkan dulu di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Sujud kepada manusia tapi bukan untuk ibadah. Sujud bukan untuk apa? Ibadah tapi apa? Sujud untuk menghormati. Tapi pada zaman Muhammad tidak boleh sujud lagi.
Tidak boleh murid sujud sampai bungkuk-bungkuk kepada kiainya. Tidak boleh. Ya, berlebihan terhadap kiai Allah dia anggap wali sampai ruku bahkan kayak sujud begitu. Boleh tidak seperti itu? Tidak boleh. Ya, apa kata Nabi SAW tentang seorang wanita ya menasihati Mu'adz bin Jabal waktu itu, hadirin sekalian, mengusulkan para sahabat sujud menghormati Rasulullah SAW karena melihat kaum Nasrani di negeri Syam sujud kepada pendeta-pendeta mereka. Maka Nabi mengatakan, "Lau kuntu amuru ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjud li zawjiha." Seandainya aku perintahkan ya manusia, harus aku perintahkan manusia sujud dengan manusia yang lain, maka yang lebih layak aku perintahkan untuk sujud adalah wanita, istri, sujud kepada siapa? Suami. Tapi tidak boleh. Seandainya aku perintahkan, aku pilih dulu istri sujud kepada suami, karena begitu besar kewajiban suami, tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harus dihargai suaminya ini. Ya, istri harus taat sama suami, sampai kalau memang boleh sujud itu wanita, istri itu kepada siapa? Suami. Hadirin sekalian. Tapi tidak boleh sujud kepada manusia, kepada habib, kepada kiai, kepada ustaz, murid sujud tidak boleh. Ya, Nabi tidak mau para sahabat disuruh sujud sama Mu'adz. Ya Rasulullah, kamu berhak untuk disujudi. Kita akan sujud kepadamu ya Rasulullah, sebagaimana orang-orang Nasrani sujud kepada pendeta-pendeta mereka di Syam. Tidak boleh. Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian. Nah, ini pelajaran tauhid. Ya, setan begitu menyuruh kita untuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan merusak rumah tangga seorang muslim. Di sini saya bawakan satu hadis Nabi riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim. Pelajaran bagi kita yang terutama yang berumah tangga ini. Jadi Nabi SAW waktu itu pergi ke rumahnya putrinya Fatimah. Ya, mencari Ali. Aina Ali ya Fatimah? Fatimah mengatakan, Ali, ya, kana baini wa bainahu syai'. Ya Rasulullah, antara dia dengan aku ada masalah. Faghadabani, dia membuat marah aku. Kemudian dia keluar. Lihat Nabi di sini sikapnya, tidak membela putrinya langsung. Tidak banyak bertanya, kenapa kamu sama Ali? Mungkin kita seperti itu. Kenapa istrimu? Ada apa? Apakah dia buat jahat sama kamu, memukul kamu? La. Rasul menyuruh sahabatnya, undur aina Ali, cari di mana Ali. Maka datang utusannya, ya Rasul, Ali fil masjid. Maka Rasul menuju masjid, dilihat Ali tidur di masjid. Dulu masjid Rasulullah tidak seperti ini, karpet masya Allah, mafrush, ya, zen, mukayyaf, AC. La, dulu pasir. Ali tertidur sehingga punggungnya ini ngecap dengan tanah, hadirin sekalian, dan ridanya, selendangnya jatuh. Maka Rasul mengelusin pundaknya siapa? Menantunya ini, dibersihkan dan mengatakan, ya abatu rabkum, ya abatu rabkum, wahai bapak tanah, berdirilah. Ya, Nabi memanggil sesuai dengan keadaannya. Dulu orang Arab itu biasa memanggil sesuai dengan apa? Keadaannya. Ya, misalnya seorang pandai besi dipanggil oleh temannya, ya Abu Haddad atau ya Abu Hadid, bisa juga karena dia lagi apa? Urusan besi. Ya, seperti Allah memanggil Rasul lagi tidur, lagi berselimut, Allah memanggil apa? Ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Tidak mengatakan ya Muhammad, la, tapi memanggil apa? Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddassir. Begitu juga Nabi memanggil siapa? Ali, ya Aba Turab. Ali mempunyai kunyah bagus, Abul Hasan, karena dia punya anak namanya apa? Al-Hasan atau Abu Sibtain, bapak dari dua cucu Nabi, Hasan Hussein. Ya, tapi dipanggil oleh Nabi apa? Abu Turab. Dan Ali lebih suka dengan panggilan ini, Abu Turab. Kalau Anda dipanggil Abu Turab, ya,
Abu Hajar misalnya, bapaknya batu, hawas kan. Tapi Ali lebih suka karena panggilan ini langsung dari mulutnya siapa? Rasulullah SAW. Yang bisa kita ambil pelajaran di sini hadirin sekalian, Rasul sebagai mertua boleh menuju putrinya tanpa izin sebelumnya, atau menuju ke menantunya, tidak ada masalah, tanpa izin sebelumnya. Dan waktu itu ada masalah, diberitahu oleh Fatimah putrinya ada masalah dengan suaminya. Rasul nggak banyak ngomong. Kalau banyak ngomong justru nanti banyak masalah besar. Rasul tidak membela putrinya, dilihat dulu. Dan Rasul tidak bertanya banyak. Begitu juga Fatimah. Fatimah nggak banyak ngomong, dia mengatakan antara saya dengan dia masalah. Pas itu saja. Tidak menyebutkan secara jeli, tadi suami saya mukul saya tadi begini-begini. Lah. Justru kalau tambah rame, tambah melebar nanti urusan rumah tangga. Setelah sederhana bisa diselesaikan. Makanya Fatimah mengatakan seperti itu, nggak terlalu rumit atau detail lah. Apalagi kemudian curhat di medsos. Bayangkan, saya dipukul oleh suami saya. Tadi malam suami saya curhat di medsos yang baca seluruh dunia. Tambah nggak benar seperti ini hadirin sekalian. Kemudian Ali ketika ada masalah dia keluar. Dia tidak terus menghantam istrinya, menyalahkan istrinya, atau sebaliknya istrinya terus menyalahkan suaminya. Ali pintar, dia keluar. Hadirin sekalian, keluar. Karena kalau orang marah itu dikuasai oleh apa? Setan. Kata Nabi, kalau kamu marah, uskut, diam kamu, atau duduk, atau pergi kemana? Kamar mandi, wudhu, atau keluar. Nanti khawatir menyalahkan istrinya. Belum tentu istrinya salah. Belum tentu. Bisa jadi suaminya yang apa? Yang salah. Misalnya suaminya lagi mood kuat ini, mau tidur sama istrinya menolak. Misalnya begitu. Ya kenapa? Ngamuk suami. Belum tentu, bisa jadi mungkin suaminya salah, mungkin suaminya banyak berbuat maksiat. Ada, hadirin sekalian. Kenapa istri saya kok gak senang sama saya, ribut terus? Barangkali suaminya berbuat apa? Maksiat. Itu biasanya begitu. Atau mungkin pagi tadi itu istrinya pingin bakso nggak dibelikan. Mungkin. Sehingga malamnya gak dikasih, tidak mau. Bisa jadi seperti itu, dianggap remeh padahal istrinya pengen sekali bakso, nggak bisa keluar, kan begitu. Suaminya yang bisa keluar, kok nggak dibelikan walaupun hanya sekedar apa? Bakso. Bisa jadi seperti itu. Makanya Ali keluar. Keluar, lebih baik keluar. Dan Ali keluarnya kemana? Masjid. Ahabbul baqa ilallahi fil ardi masajiduha. Sebaik-baik tempat di muka bumi ini apa? Masjid. Ali ada masalah ini ke masjid, hadirin sekalian. Bukan kalau orang sekarang ke diskotik, ke kafe, atau minggat nggak tahu kemana biar rasain tuh istri. Lah, Ali ke masjid, nggak jauh-jauh. Ya, makanya Nabi mengelus dan tidak mempermasalahkan, tidak langsung kenapa kamu sama anakku, kamu mukul anakku sehingga Fatimah itu nangis dan sebagainya. Lah, tidak buat fitnah. Selesai urusan. Bahkan dipanggil qum ya Aba Turab, bangun ya Aba Turab. Lihat Rasulullah hadirin sekalian cara menyelesaikan masalah, lembut sekali sehingga nggak ada masalah. Dan juga pelajaran di sini, Fatimah wanita salihah, calon penduduk surga nanti pada hari kiamat. Wa Ali rajul salih, juga penduduk surga. Tapi dalam rumah tangga mereka ada masalah. Kadang orang-orang besar rumah tangganya ada masalah, apalagi kita. Apalagi apa? Kita banyak masalah. Artinya Fatimah sama Ali aja ribut begitu. Yani siapa mereka berdua? Ya Fatimah, pemimpin wanita surga, sebaik-baik wanita di dunia ini, Fatimah. Ali begitu juga. Ali termasuk ahad mubasysyirina bil jannah. Salah satu 10 orang yang dipastikan masuk apa? Surga. Seorang yang alim, mujahid. Ali. Tapi ribut dalam apa? Rumah tangga. Orang pintar begitu, sudah ngalah, keluar rumah sudah. Daripada nanti Fatimah tambah jengkel, keluar rumah, regut di masjid. Bayangkan, bukan apa? Ke tempat yang tambah penuh fitnah, ke sohib, provokator akhirnya. Oh ya memang istrimu itu jahat, istrimu ini. Wes buat lagi aja. Seperti sekarang kan begitu, sahib.
Sahib apa? Sahib. Katanya kata Arab, sahib itu bisa mempengaruhi Anda, hati-hati Anda. Sahib atau sahib bisa menyeret Anda justru ke masalah yang lebih besar lagi. Urusan rumah tangga enggak usah sudah dicurhatkan, tutup, karena itu pakaian kan gitu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Ya, kamu pakaian bagi dia, dia pakaian. Yani pakaian tujuannya untuk apa? Satrul aurah. Orang berpakaian itu untuk apa? Menutupi apa? Aurat, bukan diobral. Lah ini syaitan hadirin sekalian mudah sekali, sehingga berantakan tuh rumah tangga. Makanya dalam hadis Muslim juga disebutkan oleh Nabi bahwa setan ini lebih suka kalau pernikahan itu bubar, ya, daripada orang itu berzina. Zina dosa besar, mencuri atau apa. Setan iblis ini lebih suka kalau pernikahannya bubar, karena efeknya mengerikan. Apalagi kalau sudah punya anak, ya, mengerikan. Rusak, dendam, maksiat, zina. Hadirin sekalian, pelampiasan bisa menjadi kufur, bahaya sekali. Makanya Rasul mengatakan iblis itu meletakkan arasnya singgasannya di atas air. Dari situ dia mengirimkan tentara-tentaranya dari lautan. Ya, sehingga tentara-tentaranya itu ada yang datang lapor, ya ini ayyuhal malik, ya iblis, saya berhasil membuat dia itu begini-begini, maksiat, enggak sholat, ya betul dosa besar. Apa kata iblis? Ma sana'ta syai'an, ma fa'alta syai'an. Kamu enggak berbuat apa-apa, sudah nyingkir, enggak suka saya. Padahal sudah berhasil itu. Tapi ada satu lagi tentara setan ini datang, ya iblis, ya saya berhasil menceraikan dia dengan istrinya. Ini kamu sini, ta'al. Ini qarib, ta'al sini. Ya, ni'ma anta, kamu tentara yang paling bagus. Syuf hadirin sekalian. Ya, makanya rumah tangga itu luar biasa sekali dibina dengan asas Islam, banyak zikir kepada Allah. Kita banyak zikir pagi dan petang, insya Allah iblis ini akan apa? Tidak bisa mendekati kita. Ya, karena Nabi Adam tergelincir, Hawa tergelincir, apalagi kita. Makanya diingatkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala kisah antara Nabi Adam dan juga permusuhannya dengan iblis, bagaimana dia ini sampai tergelincir. Nah, ini adalah pelajaran yang berharga bagi kita, bahwa iblis ini berbagai cara dia menggoda kita. Ya, tujuan jarak jarak jauhnya, ya program terjauh nanti supaya hamba ini murtad, kafir. Ya, awalnya dia ingin supaya meninggalkan sholat dan seterusnya begitu, sampai jadi musyrik atau kafir. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.